Kembali lagi bersama dengan Fanny di sini dalam channel YouTube aku, Make Your Books. Sini keracunin buku. Nah, teman-teman, di video kali ini aku ingin memanggil para ARMY untuk nonton video aku ini sampai habis. Kenapa? Karena kali ini aku akan mereview buku fanfiction BTS karya Oh Taehyun yang berjudul The Untouched Wedding Dress. Nah, buku ini aku baca di aplikasi baca Cabaca. Ayo, siapa teman-teman di sini yang suka baca di aplikasi Cabaca? Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, apa itu aplikasi Cabaca? Jadi, aplikasi Cabaca itu adalah aplikasi untuk kalian bisa baca buku, baca novel secara digital di smartphone kalian. Nah, di aplikasi Cabaca ini banyak banget genre-genrenya, banyak banget koleksinya. Selain kalian bisa baca buku di aplikasi Cabaca, buat temen-temen nih yang punya mimpi untuk jadi penulis, kalian bisa banget untuk terbitin karya tulis kalian di aplikasi Cabaca melalui fitur karya. Iya, karena di fitur karya ini, teman-teman tuh bisa langsung nulis gitu loh karya kalian, terus kalian juga bisa langsung terbitin sendiri. Nah, bukan hanya itu aja, di fitur karya ini kalian juga bisa mengajukan karya kalian kepada editor Cabaca untuk menjadi penulis dan juga karya official di Cabaca. Nah, teman-teman, sebelum aku mengulas buku The Untouched Wedding Dress ini, aku mohon dukungan dari teman-teman semuanya nih untuk subscribe channel ini, like, dan juga share video ini jika kalian suka, supaya kedepannya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bagi semakin banyak orang. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak! Nah, teman-teman, dari sekian banyak judul buku fanfiction yang ada di aplikasi Cabaca, kenapa aku pilih buku The Untouched Wedding Dress ini? Karena sebagai ARMY udah pasti lah ya aku pilih buku fanfiction yang ada BTS-nya. Selain itu, setelah aku lihat judul dan juga blurb-nya, itu benar-benar menarik hati, bikin aku semakin halu. Nah, teman-teman, aku ceritain sedikit dulu ya, buku ini mengisahkan tentang apa. Jadi buku The Untouched Wedding Dress ini mengisahkan tentang Minji dan juga Park Jimin yang ingin menikah. Jadi mereka sebentar lagi tuh udah mau nikah gitu loh. Nah, terus karena mereka udah mau menikah, jadi si Minji ini mengajak Jimin untuk mencoba gaun pernikahan mereka gitu di salah satu perancang busana terkenal di Korea, yaitu Min Yura yang juga merupakan sahabat dari Minji. Nah, tapi di hari itu, di hari dimana Minji dan Park Jimin ingin mencoba gaun pengantinnya itu, si Jimin ini datangnya terlambat. Nah, karena alasan dia punya banyak pekerjaan. Tapi akhirnya Jimin datang juga. Terus abis itu Minji masuk dong ke dalam ruangan gitu. Kalian tahu kan kalau misalnya kayak mau nyobain wedding dress gitu, kayak di drama-drama Korea gitu loh. Terus tiba-tiba dibuka layarnya, terus calon pasangannya ngeliatin. Nah, kayak gitu tuh ya si Minji dalam ruangan itu, dia udah pakai, udah didandani cantik. Nah, abis itu dibukalah si tiranya ini. Yang mengagetkan adalah yang nungguin Minji di ruang tamu itu bukan Jimin. Jimin nggak tahu entah pergi kemana, tapi Taehyung. Aduh, ya dari sini aja nih aku udah menghayal ya kan. Misalnya aku mau nikah sama Jimin, abis itu tiba-tiba muncul Taehyung. Nggak masalah juga sih kalau muncul Taehyung. Udah jadi nganter kemana. Tuh kan, aku baru gini aja udah langsung halu. Nah, terus ya temen-temen ya. Jadi si Taehyung ini, dia tuh tiba-tiba aja muncul gitu di depan si Minji dan Jimin entah kemana. Nah, jadi gimana guys kisahnya Jimin setelah kemunculan Taehyung? Kisah Jimin, Minji, dan juga Taehyung selanjutnya gimana? Terus setelah kedatangan Taehyung ini, apakah persiapan pernikahan Minji dan Jimin bisa berjalan dengan baik dan lancar? Terus kenapa sih si Taehyung ini tuh menghilang sejak 8 tahun yang lalu dari Minji tanpa kabar? Terus bagaimana dengan perasaan Minji dan juga Taehyung? Apakah di antara mereka berdua masih ada benih-benih cinta? Pokoknya nih ya, kalau buku ini ada soundtracknya, aku pengen ngasih soundtrack. Bukan lagu-lagu BTS, tapi aku ngasih soundtrack lagu Glimpse of Us-nya Joji. Aduh, pokoknya bener-bener deh ini. Aku sampai capek sendiri guys. Karena tuh bener-bener bikin halu banget. Nah, udah ya. Sampai situ dulu nih cerita tentang bukunya. Nah, sekarang aku mau bahas kenapa
Bukan kenapa, bagian apa yang aku suka dari buku ini. Pertama, aku suka karena buku ini adalah fanfictionnya BTS. Terus yang kedua adalah aku suka dengan tema yang dibawakan. Selain itu, aku juga suka banget bagaimana cara penulis itu menceritakan kisahnya si Minji ini. Bener-bener ngalir dan enak banget untuk diikutin. Terus, karena ini kan buku romance ya, tapi romansnya itu tuh yang pas gitu loh, nggak berlebihan, nggak kurang, pokoknya pasti porsinya kalau menurut aku. Terus selain kisah romance yang pas, aku juga suka dengan konfliknya. Jadi konfliknya itu bukan konflik yang berat-berat banget sih, tapi cukup lah gitu, dan bener-bener apik, penyelesaiannya tuh juga oke banget. Terus guys, endingnya itu bener-bener penuh bunga banget. Wah, aku suka banget sama endingnya. Terus selain itu, aku suka banget pas Minji dan juga Tae pergi ke Kyoto. Jadi aku berasa kayak lagi diajak jalan-jalan ke Kyoto sama penulisnya. Menurut aku para ARMY bakal suka sih sama buku ini karena di aplikasi Cabaca sendiri, rating dari pembaca terhadap buku The Untouched Wedding Dress ini tuh cukup tinggi, yaitu 4,4 bintang. Terus selanjutnya, apa bagian yang kurang aku suka dari buku ini? Yang pertama itu masih cukup banyak typonya. Terus yang kedua, buku ini kan menggunakan sudut pandang atau POV orang ketiga. Nah, cuman entah karena typo atau bagaimana, aku kurang paham juga. Itu banyak kalimat-kalimat yang menggunakan kata aku. Jadi kalau POV 3 itu kan biasanya menggunakan dia, terus juga menggunakan nama dari tokoh-tokohnya. Nah, coba ini kadang-kadang suka menggunakan kata aku. Nah, aku tampilin ya biar kalian juga bisa tahu apa yang aku maksud. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi kan kayak gimana tiba-tiba ada muncul kata aku padahal ini lagi menggunakan sudut pandang atau POV orang ketiga. Nah, selanjutnya yang terakhir, masih ada struktur kalimat yang kurang rapih gitu. Jadi mungkin kedepannya bisa diperbaiki lebih dahulu. Nah, pokoknya sebenarnya aku suka banget sama cerita dari The Untouched Wedding Dress ini. Bener-bener aku suka, terus kayak emosinya tuh dapet. Cuman karena ketiga poin inilah yang bikin ratingnya turun. Nah, sekarang aku mau kasih tahu ke teman-teman semua pendapat aku terhadap tokoh-tokoh yang ada di buku The Untouched Wedding Dress ini. Yang pertama yaitu Minji, tokoh utama wanitanya. Awalnya tuh aku kurang sreg gitu loh sama si Minji semenjak aku tahu alasan kenapa Jimin selingkuh dari Minji. Tapi setelah aku ikutin terus ceritanya, sebenarnya si Minji ini juga kasihan. Nah, terus si Taehyung. Si Taehyung ini, jangan Taehyung dulu, Jimin dulu. Nah, si Jimin ini awalnya aku juga sebel sama Jimin karena Jimin itu selingkuh dari Minji. Bayangin aja diselingkuh sama Jimin. Tuh kan aku malah halu lagi. Nah, gara-gara si Jimin selingkuh dari Minji aku sebel kan. Tapi setelah aku ikutin juga ceritanya, terus jadi ada bagian dimana si Jimin tuh jelasin kenapa dia bisa selingkuh dari Minji. Nah, aku jadi paham sih alasan Jimin bisa sampai kayak begitu. Dan aku juga sebenarnya kasihan gitu loh sama Jimin. Terus selanjutnya ada si Taehyung. Nah, awalnya aku juga sempet gedek banget sama si Taehyung karena lu udah pergi 8 tahun yang lalu tanpa kasih kabar satupun ke si Minji yang merupakan pacarnya Taehyung waktu itu pas dia lagi SMA. Terus tiba-tiba si Taehyung tuh dateng secara dateng gitu. Tiba-tiba pas banget pas si Minji tuh lagi nyoba gaun pernikahannya. Jadi kan kayak nyebelin banget gak sih si Taehyung? Nah, terus tapi setelah kita baca terus nih teman-teman, kita jadi tahu sih alasan kenapa Taehyung waktu itu bisa pergi menghilang tanpa kabar dari Minji dan baru kembali lagi setelah 8 tahun. Nah, selanjutnya ada si Minyura. Minyura ini sahabatnya Minji sejak SMA dan juga merupakan perancang busana baju gaunnya si Minji yang juga merupakan perancang busana terkenal di Korea. Nah, si Minyura ini, walaupun dia anaknya sarkas, tapi dia tuh sebenarnya baik dan juga benar-benar ngedukung dan sayang banget sama Minji. Pokoknya Minji beruntung banget sih punya sahabat seperti Minyura. Selain Minyura juga ada Hosok. Nah, si Hosok ini, dia juga merupakan sahabat yang baik buat Minji. Cuman kalau si Hosok ini merupakan rekan kerja dan juga sahabat Minji di kantor. Terus selain Hosok juga ada si Yoongi, Min Yoongi. Nah, jadi si Yoongi ini dia merupakan kakak dari Minyura.
dan juga dia merupakan sahabat dari Taehyung. Nah, si Min Yoongi ini dia tuh bener-bener baik banget loh. Aku pengen kasih tahu ke kalian sih sebaik apa dia. Cuma kalau misalnya aku kasih tahu poin ini itu bakal spoiler. Jadi nggak usah lah ya, kalian baca aja sendiri. Terus selanjutnya juga ada si siapa ya tadi ya? Oh ya, Namjoon. Nah, Namjoon di sini nggak terlalu mencolok banget. Dia cuma dikasih tahu kalau dia merupakan pacar sekaligus tunangannya si Min Yura. Nah, teman-teman, dari tokoh-tokoh yang sudah aku sebutin barusan, kita udah bisa tahu lah ya. Jadi dari anggota BTS ini siapa aja yang ada di buku The Untouched Wedding Dress ini. Jadi dari mereka bertujuh cuma 5. Tadi ada si Jimin, dia jadi tunangannya si Minji. Terus ada Taehyung, dia jadi mantannya Minji dan juga ya XXX. Aku gak bakal spoiler. Kalian nggak boleh tahu, kalian pengen tahu bacanya sendiri. Terus juga ada si Hosok, dia jadi sahabatnya si Minji, sahabat di kantornya gitu. Terus juga ada Yoongi, dia jadi kakaknya si Yura dan juga sahabatnya Taehyung, dan juga Namjoon yang jadi tunangannya si Min Yura. Jadi di sini yang ada cuman Jin dan juga Cookie, tapi mereka berdua ada di hati aku. Nah, teman-teman, dari buku ini juga ada pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil. Jadi pelajaran kehidupannya itu adalah kalau misalnya kita tuh belum selesai gitu sama masa lalu kita, sama cinta kita, belum bisa move on, lebih baik jangan memulai untuk hubungan yang baru. Karena nanti malah jadi akan menyusahkan, akan menyakitkan pasangan kita. Ya iyalah ya, karena kan masih belum selesai pada nyanyi lagu Glimpse of Us ya kan? Pokoknya buat kalian para ARMY dan untuk temen-temen semua yang suka dengan kisah romance yang manis, yang konfliknya nggak gitu berat, yang apik, dan yang dapat menghangatkan hati, aku rekomen buku ini untuk kalian baca. Nah, gimana teman-teman? Apakah racun buku aku kali ini ampuh? Dan juga gimana, Mi? Yuk kita baca bareng dan menghalu bersama. Pokoknya aku ngucapin terima kasih banyak untuk Cabaca yang sudah memberikan aku kesempatan untuk ikut meramaikan tur review Cabaca di bulan September ini dengan tema Fun with Fanfiction. Dan juga aku mengucapkan terima kasih untuk penulis Ok Taehyun yang sudah membuat aku semakin malu tentang BTS, terutama terhadap Jimin dan juga Taehyung. Dan juga aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini dan yang sudah mendukung aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Tuhan memberkati. Borahae!